سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Kisah asal-usul azan panggilan sholat yang menggetarkan hati. Pada zaman yang penuh berkah, ketika Islam baru saja mulai berkembang di kota Makkah, Nabi Muhammad dan para sahabat hidup dalam keadaan yang penuh tantangan. Mereka menghadapi penindasan dari orang-orang musyrik, namun semangat mereka untuk menegakkan agama Allah tetap tak tergoyahkan. Pada tahun kedua Hijriyah, Rasulullah mengumpulkan para sahabat di masjid, tempat yang penuh berkah, untuk membahas cara memberitahukan waktu-waktu sholat kepada umat Islam. Mereka duduk bersama, wajah-wajah yang penuh semangat dan tekad, siap mencari solusi terbaik. Para sahabat mengusulkan berbagai cara untuk memberitahukan waktu sholat. Ada yang mengusulkan penggunaan bendera, lonceng, atau api sebagai tanda. Namun, Rasulullah menolak semua usulan tersebut karena alasan yang berbeda. Meskipun bendera bisa dilihat oleh beberapa orang, namun tidak praktis karena hanya terbatas pada wilayah tertentu. Penggunaan lonceng dianggap kurang sesuai dengan kesucian tempat ibadah dan tidak cocok untuk mengingatkan waktu sholat. Menyalakan api di bukit juga ditolak karena alasan yang sama. Di tengah perdebatan, Abdullah bin Zaid, seorang sahabat yang saleh, tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya, dia melihat seorang laki-laki berjubah hijau membawa lonceng. Abdullah bertanya apakah lonceng itu dijual. Laki-laki tersebut menjawab dengan seruan yang lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, seruan as-sholatu jamiyah, mari sholat berjamaah. Dari situlah akhirnya Rasulullah memutuskan untuk mengganti semua usulan dengan seruan yang lebih sederhana dan bermakna, yaitu as-sholatu jamiyah, mari sholat berjamaah. Inilah yang menjadi azan pertama kali yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah, sahabat yang mulia dan muazin pertama. Suara azan Bilal menggema di langit Makkah, memanggil umat Islam untuk beribadah kepada Allah. Secara bahasa, azan berarti pemberitahuan. Dari segi syar'i, azan adalah panggilan kepada umat Islam untuk melaksanakan sholat karena waktu sholat telah tiba. Azan bukan hanya seruan untuk sholat fardu, tetapi juga dikumandangkan saat kelahiran bayi atau ketika menguburkan jenazah. Kini, setiap kali kita mendengar azan, kita diingatkan untuk berhenti sejenak dari kesibukan dunia, menghadap Allah dan merenungkan kebesarannya. Azan adalah panggilan dari langit yang menghubungkan kita dengannya. Semoga kita selalu menjalankan ibadah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Bilal bin Rabah adalah seorang sahabat yang penuh iman dan kesetiaan, dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi muazin pertama. Bilal adalah seorang budak yang telah memeluk Islam. Dia menghadapi berbagai bentuk penyiksaan karena keyakinannya, namun hatinya tetap teguh. Suatu pagi, ketika fajar mulai menyingsing, Rasulullah memanggil Bilal. Dengan suara yang lembut, Nabi bersabda, "Bilal, pergilah ke atas Ka'bah dan kumandangkan seruan sholat." Bilal naik ke puncak Ka'bah, tempat yang suci, dan berdiri di sana dengan hati yang bergetar. Dia melihat ke sekelilingnya, melihat kota Makkah yang pernah menjadi tempat penindasan bagi umat Islam. Namun, saat ini, dia akan mengumandangkan panggilan suci yang akan mengubah sejarah. Bilal mengambil napas dalam-dalam. Dia memandang langit biru yang mulai terang. Lalu, dengan suara yang tulus dan merdu, Bilal berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Koş ezan okunuyor. Bilal, bu ezanı Bilal okuyor. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Suara azan Bilal menggema di seluruh Makkah. Orang-orang terkejut dan terharu. Mereka berhenti sejenak dari kesibukan dunia, menghadap Allah dan merenungkan makna panggilan ini. Azan pertama kali dikumandangkan, mengundang semua orang untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Azan bukan hanya seruan untuk sholat fardu, tetapi juga simbol kebebasan dan keberanian. Bilal, yang dulunya adalah budak, kini menjadi pemimpin spiritual. Suaranya yang tulus mengajak umat Islam untuk beribadah, mengingatkan kita akan pentingnya ketaatan kepada Allah. Setelah mengumandangkan azan, Bilal bin Rabah menuruni Ka'bah dengan hati yang penuh syukur. Dia merasa beruntung karena dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi muazin pertama. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada juga tangisan yang tersembunyi. Bilal adalah seorang budak yang pernah mengalami penyiksaan karena keyakinannya. Dia pernah diikat dengan rantai dan ditarik di atas pasir yang terbakar karena menolak menyembah berhala. Namun, saat ini, dia berdiri di atas Ka'bah, tempat yang suci, dan mengumandangkan panggilan suci untuk seluruh umat Islam. Tangis Bilal menggema di hati kita. Itu adalah tangis kebebasan, tangis kemenangan iman, dan tangis syukur kepada Allah. Bilal telah menemukan kebebasan sejati, bukan hanya dari belenggu fisik, tetapi juga dari belenggu hati dan jiwa. Sejak saat itu, azan terus berkumandang di seluruh dunia. Suara muazin mengajak kita untuk berhenti sejenak dari kesibukan dunia, mengingat Allah, dan merenungkan kebesarannya. Azan adalah panggilan dari langit yang menghubungkan kita dengannya. Kini, setiap kali kita mendengar azan, kita mengenang momen itu. Kita mengenang Bilal yang berdiri di atas Ka'bah, mengenang semangat para sahabat, dan mengenang Rasulullah yang membimbing umatnya dengan cinta dan kebijaksanaan. Semoga kita selalu menjalankan ibadah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.